Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rahmat Aldi Saputra. NIM saya 1811 971. Saya dari Fakultas Teknik Informasi, judul Prodi Teknik Informasi, Peminatan Jaringan. Di sini saya akan membahas jurnal sinopsis saya yang berjudul Penerapan Algoritma Nextbase dalam Analisis Kenaikan Bahan Bakar Minyak pada Twitter, yang dibuat oleh Rahmat Aldi Saputra dan Sejati Wagyo. Dalam jurnal sinopsis ini terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Pendahuluan. Awal tahun 2022, dunia sedang dilanda konflik perang antara Ukraina dan Rusia yang menyebabkan ketidakstabilan harga minyak dunia. Oleh karena itu dilakukan sentimen analisis pada kenaikan BBM. Pengambilan data dilakukan crawling pada Twitter dengan keyword kenaikan BBM. Tahap klarifikasi menggunakan 3 label, yaitu positif, negatif, dan netral untuk mewakili opini user. Sentimen analisis BBM menggunakan metode Nextbase. Metode penelitian. Analisis sentimen. Analisis sentimen adalah proses menentukan emosi dan mengklasifikasikan polaritas teks dalam sebuah dokumen kalimat untuk memungkinkan kategori ditentukan sebagai emosi, positif, negatif, atau netral. Text mining. Text mining adalah penambangan teks bertujuan untuk menghasilkan informasi dari sekumpulan dokumen. Penambangan teks dapat menghasilkan informasi dengan memproses, pengkelompokan, dan menganalisis sejumlah besar data tidak terstruktur. Twitter adalah jejaring sosial yang sering dikunjungi. Twitter sekarang adalah sosmed yang paling banyak digunakan oleh orang-orang. Jadi Twitter dapat dianggap sebagai pesaing jejaring sosial Facebook. Nextbase adalah salah satu algoritma pembelajaran induktif yang paling efektif dan efisien untuk machine learning dan data mining. Performa Nextbase yang kompetitif dalam proses klasifikasi walaupun menggunakan asumsi keindependenan atribut, tidak kaitan antar atribut. Data penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini menggunakan crawling pada Twitter dengan judul dataset kenaikan BBM dan jumlah data baris 1000 yang akan dibagi untuk data latih atau training dan data uji atau data testing. Preprocessing. Tahap preprocessing adalah dataset yang dilakukan untuk proses preprocessing, kemudian dijadikan data testing dan data training dalam 5 tahap. Tahap tersebut adalah scaffolding. Scaffolding adalah menghapus sebuah kata yang memiliki huruf besar dan juga melakukan cleansing. Cleansing itu seperti kayak ada kalimat-kalimat tanda batu, tanda bantu seperti tanda tanya dan emot-emot itu juga dihilangkan. Tokenizing itu adalah memisahkan kalimat seperti misalnya terdapat sebuah kata memakan, strip makan. Filtering menghapus suatu kalimat yang tidak berpengaruh, menghapus sebuah kata yang tidak akan berpengaruh pada suatu kalimat. Stemming menghapus kalimat berpekan yang akan nantinya untuk memperlancar proses metode Nextbase. Rancangan pemodelan. Pada tahapan ini peneliti melakukan rancangan pemodelan terhadap dataset yang telah dilakukan preprocessing. Dataset tersebut lalu akan dipecah menjadi data latih dan data uji. Kemudian sudah dilakukan pengujian dengan split presentasi data 60% banding 40%, 70% banding 30%, dan juga 80% banding 20%. Pada tahap ini peneliti menggunakan algoritma Nextbase. Evaluasi. Pada tahap ini peneliti melakukan evaluasi metode klasifikasi dengan menghitung performa untuk mengukur seberapa besar presentasi, akurasi, presisi, dan recall yang didapatkan menggunakan algoritma Nextbase tersebut. Rancangan pengujian. Pada tahapan ini dilakukan pengujian terhadap aplikasi yang dibuat, yakni Nextbase Classifier, untuk mengukur akurasi perhitungan suatu data, yaitu sentimen positif, negatif, dan netral. Pengujian dilakukan dengan menggunakan data sampel dengan split data 60% dan data latih 40%, data uji 7% data latih, 30% data uji, dan 80% data latih, 20% data uji.
Rancangan menu. Berikut merupakan rancangan menu dari aplikasi NavBase Classifier yang terdiri dari dashboard klasifikasi data, tati dan uji pre-processing, klasifikasi NBC, akurasi metode, dan admin. Ya, berikut merupakan gambar tampilan rancangan menu ya. Hasil dan pembahasan. Data collection, data yang dilakukan pada penelitian ini merupakan data tweet dari Twitter. Data yang didapatkan pada penelitian ini berjumlah 6.002 tweet. Peneliti menggunakan data tweet dari tiap username. Nah, ini merupakan total dataset tabel 1 ya, melakukan total dataset. Saya mengambil dari Twitter dengan keyword kenaikan BBM dan diambil pada tanggal 3 Juni 2022 sampai 4 Agustus 2022 dengan jumlah data 6.002 baris. Berikut ini merupakan sampel dari data kenaikan BBM ya, dapat dilihat tabel 2 ya. Pemrosesan pembersihan data. Pada tahapan ini dilakukan pengurangan data untuk melakukan perhitungan indeks klasifikasi dengan menggunakan metode NavBase. Tabel 3 remove duplikat. Yang tadi awalnya saya mengambil 6.000 data tweet, kemudian di remove duplikat menjadi 1.000 tweet. Kenapa hal ini dilakukan? Karena terdapat jumlah tweet yang username-nya sama dan tweetnya juga sama, ataupun spam, yang nantinya kalau itu dibiarkan akan mengganggu proses metode NavBase. Tahapan pre-processing. Langkah-langkah pembersihan data merupakan pre-processing yang terdiri dari scaffolding, tokenize, stopword removal, dan stemming. Dalam proses stopword removal, peneliti menggunakan kamus stopword dengan library LDK. Dan pada bagian stemming, peneliti menggunakan bantuan kamus besar bahasa Indonesia dengan library sastrawi. Berikut ini merupakan hasil dari tahapan pre-processing. Ya, dapat dilihat tahapan pre-processingnya. Hasil pengujian program. Dengan dataset kenaikan BBM sebanyak 1.000 baris data, lakukan pengujian dan didapatkan hasil sebagai berikut. Ya, berikut merupakan hasil pengujian program. Tabel 16 ya. Kesimpulan. Peneliti dengan metode NavBase ini dapat menyimpulkan bahwa opini masyarakat tentang kenaikan bahan bakar minyak mendapatkan responden positif. Peneliti melakukan riset perbandingan antara data latin dan data uji saling terkait. Bila perbandingan 80-20 mendapatkan nilai akurasi benar sebesar 80%, 70-30 mendapatkan nilai akurasi benar sebesar 83%, dan 60-40 mendapatkan nilai akurasi benar sebesar 77,50%. Ya, sekian presentasi dari jurnal senapti saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.